Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sariful maw'ud. Fa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'taqifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan jamaah Jumat yang berbahagia, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha luhur, Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan seluruh ciptaannya. Salawat ma'asalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, dan mudah-mudahan barakahnya Allah limpahkan kepada kita dan juga anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib yang naif khususnya, kepada hadirin umumnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk tetap dalam ketakwaan Allah, berupaya meningkatkan pengabdian kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya untuk menjauhkan sejauh-jauhnya diri kita dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula kualitas ketakwaan kita, kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia di dunia ini, yang paling utama adalah illa liya'budun, kecuali agar mereka manusia dan jin itu beribadah, menghambakan diri kepada Sang Khaliq Allah Rabbul Izzati. Di dalam pelaksanaan ketakwaan, di sana ada beberapa hal yang menjadi penunjang agar kita mampu meraih derajat orang-orang muttaqin, dan di sana pula ada hal-hal yang menjadi pengganggu, yang menjadi ujian bagi setiap insan yang ingin meraih derajat takwa. Maka yang pertama ingin khatib sampaikan, segala sesuatu di dunia ini harus melalui tahapan-tahapan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam firman-Nya menyeru kepada hambanya, menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan masih banyak lagi ayat-ayat sepadan
yang Allah ulang-ulang dalam firman-Nya. Tujuannya agar manusia memperhatikan hal yang satu ini dan mau berlatih untuk meraih derajat tertinggi di sisi Allah, yakni derajat orang-orang yang muttaqin. Allah memberikan gambaran ciri-ciri orang yang bisa meraih ketakwaan kepadanya. Di antaranya orang yang bertakwa itu mudah untuk berbagi kepada sesamanya. Maka kita berlatih untuk diri kita mulai berbagi berapapun besarnya. Yang penting rutinitas dan keistiqomahan kita dalam mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk orang lain, terutama untuk jalan yang Allah anjurkan dan Allah ridhoi. Yang kedua, orang bertakwa itu cirinya adalah sebenarnya ia bisa marah ketika menghadapi sesuatu yang dia harus marah, tetapi ia mampu menahan amarahnya. Maka hendaknya kita bisa melatih diri kita bagaimana agar sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita, yaitu mudah marah ini, bisa kita bendung, bisa kita kurangi, sehingga yang seharusnya kita marah bisa kita redam dan kita tahan amarah kita. Itu diantaranya bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu cirinya adalah ketika disakiti, dizalimi oleh orang lain, ia mudah memaafkan, tidak menaruh dendam kepada sesamanya, tidak sakit hati yang berkepanjangan. Maka mudah memaafkan pun harus kita latih dalam diri kita. Jangan sampai ketika kita tersakiti hati kita, terzalimi atau tersinggung perasaan kita, kita bawa sakit hati itu sampai mati. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu semua harus perlu latihan dan latihan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam meraih ketakwaan, kita dianjurkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa meraih takwa di hadapan Allah kalau tidak mau dan tidak mampu untuk membiasakan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu memang tidak sekedar kita ucapkan dalam lisan kita, tetapi lebih kepada perbuatan dalam keseharian kita. Oleh karena itu, pada lisan kita biasakan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu, mungkin bisa bersin, mungkin bisa buang angin, mungkin bisa melakukan hal-hal kecil, tetapi itulah sebuah kemampuan yang tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa lakukan. Maka biasakan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Di samping itu kita juga berlatih untuk berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia, utamanya kepada orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bahwa kita dianjurkan bersyukur kepada Allah dan juga wali-walidaika, kepada orang tua kita. Maka walaupun hari ini mungkin karena keterbatasan orang tua kita dulu, kita tidak mampu meraih kesuksesan, jangan pernah sekali-kali kita menyalahkan orang tua. Gara-gara orang tua dulu tidak menyekolahkan kita dengan pendidikan yang tinggi, kita tidak bisa meraih kesuksesan. Padahal orang tua kita sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka dulu untuk menjadikan anaknya anak yang sukses dunia, sukses akhirat. Maka jerih payah dan perjuangan orang tua hendaknya kita hargai dengan kita senantiasa berterima kasih kepadanya, dengan memedulikan dan juga menghargai jerih payahnya dengan memberikan penghargaan dan juga perlakuan yang baik kepada orang tua kita yang masih hidup dan mendoakannya kepada orang tua kita yang sudah tiada. Hadirin rahimakumullah. Di samping bersyukur,
kita juga harus berlatih untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, sebutlah namaku, maka fadhkuruni adzkurkum, aku akan mengingat kalian, akan menyebut kalian dikala engkau membutuhkan pertolongan, dikala engkau membutuhkan bantuan, dikala engkau dalam kondisi yang susah dan sulit, maka aku, kata Allah, akan hadir di hadapanmu untuk memberikan pertolongan dan juga jalan keluar kepada kalian. Hadirin rahimakumullah, dalam berzikir ini pun perlu latihan dan latihan. Maka orang-orang dulu termasuk para wali Allah menyisakan atau menyisihkan sebagian waktunya untuk berkholwat, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari gemerlap kehidupan dunia, agar ia bisa terbiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa kita pungkiri, kalau kita dalam kondisi di tengah-tengah gemerlapnya dunia ini, walaupun hari ini, saat ini kita berupaya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, nanti sekian menit kemudian lisan kita terhenti dengan sendirinya, karena hati kita sudah terpesona dengan gemerlapnya dunia. Dunia itu dibagi minimal menjadi 3 bagian, yaitu harta, tahta, dan wanita. Ketika seorang sudah terbuai hatinya dengan harta, maka hampir seluruh waktunya ia curahkan untuk harta, untuk meraih harta benda itu. Lisannya ia gunakan untuk mengadakan diskusi dan bagaimana cara untuk meraih dunia itu. Pikirannya difokuskan untuk meraih dunia itu. Demikian pula orang yang sudah gila dengan tahta atau jabatan, maka jangan berzikir kepada Allah. Jangankan berzikir kepada Allah, seluruh waktu dan perhatiannya ia curahkan bagaimana upayanya bisa meraih jabatan yang ia impi-impikan itu. Dan ketika sudah meraih jabatan, jarang sekali yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya jabatan itu tidak membawa manfaat bagi dirinya dan utamanya kepada orang lain. Yang terakhir, bentuk dunia adalah wanita. Ketika orang tidak mau berkholwat, menyendiri, mengasingkan diri dari gemerlapnya dunia, maka tidak akan bisa maksimal dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hatinya sudah tergoda dengan kecantikan seorang wanita. Bagi orang-orang usia masih muda biasanya, maka ini pun perlu latihan dan latihan. Di mana kita harus berzikir, di mana kita harus memikirkan dunia dan wanita yang kita cintai itu. Maka hadirin, agar kita bisa meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, semua faktor pendukung itu harus kita latih satu demi satu dalam diri kita. Sifat syaitaniyah, sombong, congkak, dan lain sebagainya, iri hati, kita upayakan untuk kita kurangi sedikit demi sedikit. Sifat hayawaniyah, sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita berupa serakah, ingin menang sendiri, juga kita redam sedikit demi sedikit. Karena kita ingat bahwa kalau kita tidak mampu untuk memanagenya, maka tidak akan bisa kita bawa mati harta dan juga jabatan itu. Kecuali kalau kita mampu untuk memanage dan mengaturnya, maka tidak menutup kemungkinan harta kita, jabatan kita bisa memudahkan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini kita bisa berubah untuk mindset dalam pikiran kita untuk lebih banyak melatih ke arah yang lebih baik. Sifat-sifat yang lebih baik kita biasakan dalam diri kita, dan sifat-sifat yang buruk kita tinggalkan, sehingga insya Allah bertambahnya usia kita, bertambah pula kemampuan kita dalam meraih derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu derajat orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.